Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat, salam selamat, salam bahagia, salam sejahtera saya sampaikan kepada semuanya. Berikut ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, saya Tatang SPD dari SMP Negeri 2 Pamulihan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tujuan pembelajaran pada modul 3.1 ini yaitu CGP dapat melakukan suatu analisa atas penerapan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Pamulihan, yang terhormat Bapak Asep Saifuddin SPD, MPD, tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya? Baik. Mohon izin Bapak, dalam kesempatan siang hari ini saya mau berdialog dengan Bapak terkait pembelajaran pengambilan keputusan yang ada di dalam program pendidikan guru penggerak. Saya ingin menimba ilmu dari Bapak perihal proses-proses pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan kebujukan moral, Bapak, selama ini yang sudah Bapak jalankan. Yang pertama, selaku manusia, saya harus berprinsip pada astabiqo khairat, berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Dan saat ada diketemukan sesuatu masalah yang menyangkut permasalahan moral, di sini kan intinya kebenaran. Astabiqo khairat, berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Karena saya tidak selalu perlu mengambil kesimpulan juga berdasarkan musyawarah. Bagaimana musyawarah, dari hasil musyawarah itu diambil yang terbaik. Saya mengatakan dari hasil musyawarah diambil keputusan yang terbaik. Kalaupun itu ada permasalahan yang mentok, berarti di sini saya akan menarik kesimpulan. Semua benar, berarti ada kesimpulan yang harus saya ambil. Jadi satu titik, satu opsi, satu pilihan yang saya ambil, yaitu yang mutlak, yang menurut manusia, yang menurut Tuhan benar. Ya. Diambil keputusan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Berarti dalam pengambilan keputusan dasarnya Bapak selalu berdasarkan atas dasar yang benar, berdasarkan aturan agama dan kesepakatan manusia, itu Pak ya. Baik, dalam hal ini saya ingin mengetahui lebih jauh tentang pengalaman Bapak selama ini terkait permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Bapak selama ini bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, dalam hal ini dihadapkan pada pilihan yang benar dan benar. Dua halnya benar, tapi kadang kita harus memutuskan seperti apa. Nah, dalam hal ini prosesnya yang Bapak laksanakan selama ini seperti apa? Terima kasih. Selama ini berbagai kasus telah saya alami. Pada saat ada kasus dilematis, keputusan tetap saya kembalikan ke teman-teman, artinya ke musyawarah untuk mufakat. Pernah suatu kejadian, misalnya ada kasus yang ujung-ujungnya moral, tapi saya tidak ingin merugikan kedua belah pihak. Pihak sana benar, pihak sana sini juga selamat. Yang pada akhirnya berdasarkan musyawarah dan mufakat agar kesana tidak dirugikan, kemarin tidak dirugikan, akhirnya disimpulkan
untuk mengambil yang terbaik. Artinya mangga silahkan untuk melakukan yang terbaik dengan yang benar adalah benar, yang baik adalah baik, yang salah adalah salah. Akhirnya di keputusan bersama itu yang paling enak menurut saya. Dalam kehidupan ini yang paling enak adalah keputusan bersama. Iya. Pernah mengalami seperti itu, yang akhirnya diserahkan kepada forum, disimpulkan satu kesimpulan. Inti daripada kesimpulan ini adalah tidak merugikan kedua belah pihak pada saat ada diketemukan suatu indikasi dilema. Ya, terima kasih Bapak. Jadi dalam proses pengambilan keputusan dalam hal ini Bapak selalu mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama gitu. Dan hal yang terbaik yang ingin dicapai oleh tujuan bersama tersebut Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya ada istilahnya langkah-langkah yang menurut Bapak lebih efektif gitu dalam proses pengambilan keputusan. Tahapannya seperti apa Bapak? Terima kasih. Pada saat ada diketemukan indikasi kasus dikembalikan kepada teman-teman atau kepada musyawarah. Namanya manusia, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi yang pada akhirnya tetap saya mengambil kesimpulan yang terbaik, yang tidak keluar dari aturan, baik itu norma agama maupun norma masyarakat, norma pemerintah. Yang penting pada saat saya mengambil keputusan tidak keluar dari perundang-undangan, aturan agama jeung dari agama. Ya. Itu yang harus saya ambil kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya mungkin dalam proses pengambilan keputusan ada tantangan-tantangan atau halangan-halangan yang menghambat terhadap proses pengambilan keputusan tersebut. Yang Bapak alami selama ini, tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi selama ini? Terima kasih. Pada saat diketemukannya, adanya keputusan-keputusan yang mengalami dilematis, artinya ada tantangan, tetap saya selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Seandainya itu tantangan betul-betul itu merupakan, bagi saya secara pribadi itu adalah betul-betul harapan tantangan itu maju untuk terus maju. Benar adalah benar, salah adalah. Sekali lagi, manusia tetap ada pro, ada kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Pada saat ada sesuatu yang seperti itu, saya akan mengambil, saya pribadi atau masalah kedinasan akan mengambil keputusan yang tidak keluar dari aturan yang ada. Itu intinya. Sekali lagi, yang tidak akan merugikan kedua belah pihak. Itu yang harus saya ambil. Ya, terima kasih Bapak. Jadi prinsipnya lebih cenderung kepada memberikan kemanfaatan kepada bersama gitu, kepada orang banyak gitu ya. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan biasanya yang Bapak lakukan dijadwalkan atau spontan langsung pada saat itu juga diambil keputusan? Pada saat diketemukan ada indikasi permasalahan pecahan, pertama, simpuring, saya selaku orang Sunda selalu mengambil paradigma nista, maja, utama. Jadi didiam tidak spontan. Setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang keempat kalinya berarti kan yang utamanya, segera saya mengumpulkan teman-teman, segera bermusyawarah bagaimana apabila ada seperti ini. Mentok di teman-teman, ada sekali lagi ada perbedaan pendapat, tetap saya akan mengambil keputusan yang tidak akan keluar dari aturan. Jadi saya akan mengambil keputusan yang tidak akan keluar dari aturan. Yakin dan percaya Allah Maha. Itu yang ini. Cuman kadang-kadang kan dalam proses pengambilan keputusan itu perlu suatu tindakan yang cepat, dibatasi dengan waktu dan kesempatan dalam hal ini. Pada saat itu, pada saat ada indikasi harus mengambil cepat, tindakan cepat, berarti selaku manajer atau selaku pimpinan saya mengambil tindakan yang otoriter. Laksanakan seperti itu, tetapi perintah saya, instruksi saya tetap tidak keluar dari aturan ini. Ya, luar biasa.
Jadi akan menggunakan tetap otoritas saya untuk menjudge, memutuskan harus seperti itu. Tetapi tetap saya tidak akan keluar daripada aturan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, pada dasarnya walaupun keputusan itu harus diambil secara cepat dan tidak memungkinkan untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu, adalah Bapak berpegang teguh pada aturan yang ada, baik aturan dari pemerintah atau dari agama. Dalam proses pengambilan keputusan tentunya mungkin ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang membantu atau faktor-faktor tertentu yang membantu. Dalam ini bagaimana peranan faktor-faktor tersebut? Selama ini alhamdulillah pada saat saya ada temuan, ada permasalahan, itu selalu didukung oleh teman-teman. Jadi pada saat menyimpulkan dan memusyawarahkan selalu didukung oleh teman-teman. Jadi saya betul-betul berterima kasih sekali karena kinerja saya di SMP 2 Pemulihan ini dibantu oleh teman-teman yang ada di sini, saling mendukung, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah mendukung saya di sini. Jadi seluruh kesimpulan saya, seluruh keputusan saya selalu didukung oleh teman-teman. Tidak ada sesuatu yang tidak didukung, alhamdulillah. Itu kebanggaan saya di SMP 2 Pemulihan. Jadi selalu didukung apapun, karena mereka barangkali berkeyakinan karena tidak keluar dari aturan. Alhamdulillah saya didukung sekali oleh teman-teman. Ya, terima kasih Bapak. Ini pada akhir sesi Pak, pembelajaran yang Bapak dapat petik dari selama ini dalam proses pengambilan keputusan seperti apa? Yang pertama, alhamdulillah selama barangkali saya di sini, namanya manusia, permasalahan, kasus, problematika yakin ada, tetapi dengan bersama, dengan musyawarah, dengan mufakat, saya nikmat rasanya. Tidak ada satupun orang atau tidak ada seseorang yang saya, insya Allah saya tidak lukai, karena ini berdasarkan musyawarah. Mereka mendukung, mereka sepakat, mereka sepaham. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Pada saat saya mengambil keputusan, mengambil segala kesimpulan yang ada itu berdasarkan musyawarah mufakat, tetapi selalu teman-teman saya mendukungnya. Alhamdulillah. Itu yang saya tidak pernah dan tidak mungkin saya ucapkan. Jadi teman-teman saya di SMP 2 Pemulihan selalu mendukung keputusan-keputusan saya. Akhirnya kami di sini kondusif lah. Tidak ada apapun yang terjadi. Itu barangkali. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya, juga ilmunya yang luar biasa, merupakan pembelajaran yang luar biasa bagi saya juga rekan-rekan yang lain dalam hal proses pengambilan keputusan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Tetap sukses ya. Sukses. Berdasarkan hasil analisa wawancara ke-1 dengan yang terhormat Bapak Asep Saifuddin SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Pemulihan, saya memperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya beliau dalam melakukan pengambilan keputusan senantiasa berbasis kepada aturan, baik aturan agama ataupun aturan pemerintah, dalam hal ini aturan perundang-undangan. Dalam hal ini, proses yang beliau lakukan sudah sesuai dengan prinsip rule-based thinking, keputusan yang berbasis kepada aturan. Yang kedua, bahwasanya beliau dalam proses pengambilan keputusan senantiasa mendahulukan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, dalam pengambilan keputusannya, beliau selalu mengutamakan kepentingan bersama untuk kemaslahatan bersama. Dan wawancara yang kedua saya lakukan dengan Kepala SMP Negeri 1 Sukasari yang terhormat Bapak Haji Wikana Taufik SPD MMPD sebagai berikut. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah Pak.
Ya, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan Siap. untuk berdialog dengan Bapak. Dalam hal ini saya mau banyak mengambil pelajaran terkait tugas program guru penggerak yang dalam hal ini ingin mempelajari tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, dalam hal ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang dialami oleh Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada yang terkait dengan dilema etika dan atau wujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Tatang ya. Selama ini yang saya lakukan adalah ketika kita berhadapan dengan yang sifatnya dilema etika, yang mana dalam hal ini dua permasalahan yang sama-sama baik, maka saya lebih cenderung mengambil sebuah keputusan yang mana baik untuk yang lebih banyak gitu. Sementara untuk wujukan moral tentunya kita mengambil keputusan yang baik. Demikian Pak Tatang. Iya, jadi dalam hal ini untuk permasalahan yang bersifat dilema etika, Bapak lebih cenderung pada mengambil pada yang kebermanfaatan kepada orang banyak. Betul Pak, betul. Dan untuk yang wujukan moral itu cenderung dalam hal ini mengambil keputusannya adalah yang benar. Betul Pak. Betul. Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika ini. Untuk dilema etika, saya kira ketika dalam proses pengambil keputusan, saya lebih cenderung mengambil tahapan pertama mengidentifikasi permasalahan, kemudian kedua melihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan ketiga luasnya daripada permasalahan yang muncul, kemudian baru diambil keputusan dan kemudian direfleksikan apakah keputusan yang kita ambil itu tepat atau tidak. Demikian Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Dan untuk selanjutnya mungkin dalam proses pengambilan keputusan ini kan ada tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang Bapak alami. Betul. Bagaimana menjalani hal ini? Dalam dilema etika, terus terang dalam etika betul-betul ada tantangan yang memang kadang-kadang berbenturan gitu ya. Pertama, tantangan tersebut bisa berasal dari diri sendiri, kepentingan dengan diri sendiri. Kedua, keberpihakan kita terhadap orang yang bermasalah. Dan ketiga, bisa ada tekanan dari pihak lain untuk saya mengambil sebuah keputusan yang sebetulnya berbenturan gitu. Ya. Tapi tentunya apapun yang terjadi, saya berprinsip bahwa keputusan kita ambil adalah keputusan yang baik, baik untuk orang banyak. Demikian Bapak. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Siap. Jadi luar biasa. Jadi berdasarkan hal tersebut memang tantangan-tantangan selalu saja dihadapi dalam keputusan, baik itu yang bersumber dari subjektif dari diri sendiri ataupun ada tekanan-tekanan dari pihak lain. Ya, pada prinsipnya Bapak sudah menentukan langkah untuk mengambil langkah keputusan yang sifatnya berguna untuk kepentingan orang banyak. Betul. Dan selanjutnya Bapak, adakah pihak-pihak lain yang membantu atau faktor-faktor lain yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan? Iya. Betul Pak Tatang. Bahkan cenderung saya lebih mempunyai tenaga gitu ya, mempunyai pencerahan kadang-kadang ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan adanya pihak tersebut. Pihak yang banyak dilibatkan oleh saya dalam keputusan itu adalah para wakasek yang membantu jalannya kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Jadi melalui mereka saya lebih melibatkan, saya lebih membantu menganalisa, bahkan untuk merefleksikan terutama masukan-masukan dari beliau-beliau tersebut. Demikian Pak Tatang. Iya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak senantiasa memusyawarahkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya mencakup kepentingan orang banyak bersama para wakasek dan guru yang lain. Dan selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan ini biasanya Bapak mengambil keputusan dijadwalkan terlebih dahulu atau langsung spontan pada saat itu juga dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, saya kira untuk
pengambilan keputusan ini saya lebih cenderung tergantung daripada urgensi daripada permasalahan yang dihadapi dan berat ringannya permasalahan tersebut. Untuk permasalahan yang berat, kemudian keterlibatan banyak orang, tentunya di situ saya lebih harus membuat sebuah keputusan yang betul-betul sangat teridentifikasi dengan baik, itu cenderung terjadwalkan dan cenderung lebih lama. Tapi untuk masalah-masalah yang sifatnya tidak terlalu melibatkan orang banyak dan cenderung dituntut waktu, sekali-kali saya mengambil sebuah keputusan yang memang mendadak, tidak dijadwalkan, langsung spontanitas itu Pak Tatang. Jadi tergantung dari berat ringannya permasalahan yang ada itu Pak Tatang. Ya. Terkait dilema etika yang memang harus mengambil keputusan secara cepat gitu Pak, tahapan-tahapan apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Dari berbagai pengalaman yang saya ambil, yang saya pernah alami, saya lebih cenderung punya pegangan bahwa ketika kita menghadapi permasalahan yang dilema etika, pertama kita harus kuat di penganalisaan permasalahan. Kemudian kedua, dari analisa tersebut kita bisa menemukan siapa yang terlibat, berapa orang yang terlibat, kemudian berat ringannya permasalahan yang dihadapi. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi keputusan apa yang bisa kita ambil. Dan keputusan tersebut setelah kita berikan bisa juga kita refleksi. Jadi kesimpulannya ketika membuat sebuah keputusan saya lebih cenderung melakukan tahapan penganalisaan, kemudian menganalisa dalam hal ini berarti menganalisa permasalahannya, yang terlibatnya, kemudian subjek yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian keputusan yang diambil dan merefleksikannya dari keputusan yang diambil tersebut Pak. Demikian Pak. Iya, terima kasih Pak, jawaban yang luar biasa yang memberikan pembelajaran buat saya. Dan pada dasarnya Bapak selalu dalam proses pengambilan keputusan itu selalu menentukan keberpihakan kepada orang banyak, dalam hal yang keberpihakan kepada murid-murid yang paling utama, dan keputusan yang sangat bertanggung jawab ya Pak ya. Dan tentunya juga mengandung nilai-nilai kebajikan dari keputusan yang dijalankan tersebut. Ya, terima kasih Bapak, dan pada akhir sesi mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya, pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan terkait proses-proses penanganan permasalahan terkait dilema etika yang pernah Bapak alami selama ini? Iya. Kata kunci yang terutama yang sifatnya dilema etika itu adalah pelibatan orang banyak ketika kita mengambil sebuah keputusan. Itu kata kuncinya. Jadi lebih cenderung musyawarah pelaksanaan daripada keputusan tersebut. Kita ambil contoh, jangan jauh-jauh dalam proses kenaikan kelas saja, kita kadang-kadang berhadapan dengan permasalahan tersebut. Ada seorang siswa yang secara secara pengetahuan atau itu kemampuannya belum sampai pada harus dinaikkan, tetapi di lain pihak gitu, dengan berbagai faktor anaknya harus naik. Sebab kita juga harus berpikir jangan-jangan dengan tidak dinaikkan anaknya akan menjadi drop out atau dapat tekanan dari teman sehingga bukannya berkembang bertambah. Nah, untuk masalah ini maka tadi saya selalu melibatkan orang banyak, dalam ini Bapak Ibu guru yang mengajar anak tersebut, wali kelasnya, BP-nya kita panggil, kita musyawarahkan dengan keadaan anak ini seperti bagaimana, sehingga dari angka yang didapat kurang tersebut kita bisa menggali ternyata ada hal yang bisa menjadi pertimbangan anak ini untuk dinaikkan. Itu, atau katakanlah anak itu harus tidak dinaikkan, kita punya kekuatan dasar yang jelas dari keputusan yang kita ambil. Jadi saya lebih cenderung musyawarah merupakan kata kunci ketika kita mengambil keputusan yang sifatnya baik, dua belah baik, salah satunya harus kita ambil. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bapak. Memang dalam hal pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak lalu mengedepankan musyawarah. Betul. Nah, untuk seksi terakhirnya, kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran saya seperti apa? Bahwa kasus-kasus di sekolah tidak banyaknya memang banyaknya ada dalam koridor permasalahan tadi itu, baik tidak baik. Ini betul-betul menuntut kita jujur, kemudian kita empati pada yang lain, kemudian kita terbuka terhadap masukan
pihak lain, sehingga keputusan yang kita ambil dengan yang insya Allah akan berbuah baik sesuai dengan yang kita harapkan. Tetap walaupun bagaimana keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berpihak pada murid, itu Pak Tatang. Ya. Jadi saya lagi dalam pengambilan keputusan saya punya rumus bahwa diri kita sendiri harus berangkat dari diri kita sendiri, bahwa diri kita itu pertama harus terbuka dalam kata menerima masukan dari orang lain, kemudian kita mampu menganalisa dengan baik permasalahan yang ada, kemudian berikutnya kerjasama dengan pihak lain juga sangat menentukan terhadap keputusan yang kita ambil. Demikian Pak Tatang yang bisa saya sampaikan pada Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi intinya yang akan Bapak sampaikan, kita jauh mengambil keputusan yang mengambil manfaat yang lebih banyak dan risiko yang paling kecil. Iya, betul. Terima kasih Bapak atas Sami-sami, perkataannya. Mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa sehat, Amin, dan amin. bahagia. Terima kasih atas waktunya. Ya, siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil analisa wawancara dengan yang terhormat Bapak Aji Wikana Taufik, SPD, MMPD, Kepala SMP Negeri Sukasari, saya memperoleh hasil analisa sebagai berikut. Yang pertama, beliau dalam mengambil keputusan senantiasa mengutamakan kepentingan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, beliau selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, beliau senantiasa mengedepankan proses analisa yang mendalam dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mengambil suatu keputusan.